Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Anjani Putri dengan NIM L0212010599. Salah satu peserta mata kuliah Rehabilitasi dan Pengembangan Sumber Daya Perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Baik, pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah tersebut, yakni mengenai metode rehabilitasi mangrove. Jadi, selama beberapa waktu ke depan, kita akan membahas bersama-sama mengenai bagaimana sih sebenarnya metode melakukan rehabilitasi mangrove. Sebelum saya masuk ke materi inti tentang metode rehabilitasi mangrove, kita harus tahu dulu apa sih itu rehabilitasi. Rehabilitasi adalah proses memperbaiki suatu ekosistem yang sudah rusak. Nah, dapat kita ketahui bahwa perbaikan ekosistem mangrove dapat dilakukan secara alami maupun secara buatan. Yang ingin kita bahas yang pertama yaitu faktor penyebab dari kerusakan mangrove. Ada 3 faktor penyebab dari kerusakan mangrove. Yang pertama yaitu faktor pencemaran, di mana meliputi pencemaran minyak dan pencemaran logam berat. Yang kedua yaitu penebangan yang berlebihan. Yang ketiga yaitu konversi hutan mangrove yang kurang memperhatikan faktor lingkungan, meliputi budidaya perikanan, pertanian, jalan raya, industri, serta jalur pembangkit listrik, produksi garam, perkotaan, pertambangan, dan penggalian pasir. Selanjutnya yaitu tahap penting keberhasilan rehabilitasi mangrove. Sebelum kita melakukan rehabilitasi mangrove, kita harus tahu dulu apa sih tahap penting sehingga rehabilitasi mangrove dapat berhasil. Di antaranya yang pertama yaitu memahami autekologi atau ekologi setiap jenis mangrove, pola reproduksinya, distribusi benih, dan keberhasilan pembentukan bibit. Yang kedua, memahami pola hidrologi normal yang mengatur distribusi dan keberhasilan pembentukan dan pertumbuhan spesies mangrove yang menjadi target. Yang ketiga yaitu memperkirakan perubahan lingkungan mangrove asli yang menghalangi pertumbuhan alami mangrove. Yang tahap yang keempat yaitu desain program restorasi untuk memperbaiki hidrologi yang layak. Yang kelima yaitu hanya melakukan penanaman bibit, memungut atau mengolah biji setelah mengetahui langkah alami di atas 1-4, memberikan jumlah bibit dan hasil, tingkat stabilitas atau tingkat pertumbuhan sebagaimana yang diharapkan. Nah, selanjutnya yaitu metode rehabilitasi mangrove. Ada 3 metode dari rehabilitasi mangrove yang sering dilakukan. Yang pertama yaitu penanaman kembali. Yang kedua, perbaikan kondisi hidrologi. Dan yang ketiga, teknik buludan. Nah, yang pertama yang ingin kita bahas yaitu bagaimana sih tahapan dari teknik buludan ini. Adapun tahapannya yang pertama yaitu pembuatan konstruksi buludan yang berukuran 4 hingga 5 meter dengan panjang 6-10 meter dan tingginya disesuaikan dengan kedalaman air. Yang kedua yaitu pengurungan buludan dengan karung tanah di bagian bawah yang ditutupi oleh tanah curah setebal 30-50 cm di bagian atasnya sebagai media tumbuh. Yang ketiga yaitu penanaman bibit mangrove dengan jarak tanam rapat yaitu 0,25 x 0,25 meter dengan sedang 0,5 x 0,5 meter dan jarang 1 x 1 meter. Nah, selanjutnya yaitu beberapa hal yang perlu dilakukan saat melakukan survei penentuan metode rehabilitasi mangrove. Yang pertama yaitu memperhatikan apakah substrat telah berbeda bila dibandingkan dengan kondisi substrat yang masih ditumbuhi mangrove di sekitarnya. Yang kedua, memperhatikan apakah ada bagian dari tanah yang terangkat atau tenggelam bila dibandingkan dengan tinggi tanah di sekitarnya. Yang ketiga yaitu memperhatikan apakah sistem pengairan atau hidrologi yang
berubah pada lahan seperti terbentuknya aliran-aliran air baru, perendaman air laut atau tawar, atau bagian lahan yang kering dan sudah ditumbuhi semak-semak tumbuhan darat. Dan yang keempat yaitu memperhatikan struktur komunitas mangrove yang ada, terutama komposisi jenis sekitar lahan yang akan ditanami. Nah, selanjutnya yaitu tahapan melakukan rehabilitasi mangrove. Ada beberapa tahapan dalam melakukan rehabilitasi mangrove. Yang pertama yaitu rapat pendahuluan. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk melakukan pekerjaan rehabilitasi mangrove adalah membentuk tim inti yang akan bertugas sebagai tenaga pendamping masyarakat dalam melaksanakan program rehabilitasi mangrove di suatu kawasan mangrove. Tahapan yang kedua yaitu penelitian awal. Setelah proposal dibuat, maka kegiatan selanjutnya adalah menawarkan proposal tersebut kepada beberapa lembaga donor atau penyandang dana yang sekiranya memiliki kesepahaman dan tujuan yang sama dalam menyelamatkan pesisir pantai di program rehabilitasi mangrove tersebut. Tahapan yang ketiga yaitu sosialisasi. Setelah melakukan tahapan penelitian di lapangan, hasil kesimpulan dan rekomendasi yang didapatkan yang mana berupa data dan angka serta permasalahan yang terjadi di lokasi program pelaksanaan rehabilitasi mangrove, kita mulai disosialisasikan kepada masyarakat dengan melaksanakan seserahan mangrove. Tahapan yang keempat yaitu pembuatan bedeng. Lokasi bedeng tersebut dipilih yang berdekatan dengan lokasi penanaman mangrove. Hal ini bertujuan untuk mempermudah distribusi bibit mangrove yang pada saat penanaman. Selain itu, harus diperhatikan juga tentang bagaimana kondisi lingkungan seperti tipe pasang surut di lokasi bedeng. Nah, tahapan kelima adalah survei lokasi buah mangrove. Setelah bedeng selesai dibangun, maka survei dengan tujuan untuk mencari lokasi buah mangrove dilakukan bersama dengan masyarakat. Survei ini meliputi survei lokasi dari perizinan kepada warga setempat tentang kepemilikan lahan mangrove yang akan kita ambil buahnya. Tahapan yang keenam yaitu pengambilan buah. Buah yang diambil yaitu buah Rhizophora adalah buah yang sudah matang, yang ditandai dengan adanya cincin kuning di bagian propagulnya. Tahapan yang ketujuh yaitu perlakuan buah. Setelah diambil dari sumbernya, buah mangrove kemudian diletakkan di tempat yang terlindung. Buah mangrove bisa diletakkan sementara di bedeng atau di pohon indukannya. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan yang ke-8 yaitu pembibitan. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan pembibitan mangrove adalah seperti polybag, buah mangrove berbagai jenis, lumpur, cetok, dan bedeng. Nah, tahap selanjutnya yaitu tahap pembangunan APO atau pemecah gelombang. Apabila diperlukan, sebaiknya setelah melakukan tahapan pembibitan dan sebelum diadakan tahapan penanaman, maka dilakukan tahapan pembangunan pemecah gelombang atau APO. Hal ini dilakukan untuk melindungi bibit-bibit mangrove yang telah ditanam dikasih program rehabilitasi mangrove. Tahapan selanjutnya adalah tahapan penanaman. Beberapa faktor lingkungan yang penting yang harus diperhatikan sebelum melakukan penanaman mangrove antara lain adalah tipe substrat, bagaimana salinitasnya, temperatur, ketinggian tanah, pH, musim, dan saluran airnya. Selanjutnya yaitu tahap penyulaman. Hal-hal yang dibutuhkan pada saat penyulaman adalah propagul dan bibit mangrove, cetok, ajir, dan tali rafia. Selain itu, apabila ditemui hama dan gangguan lainnya, maka dibutuhkan insektisida atau molekisida untuk mengatasi hama dan gangguan lain tersebut.
Selanjutnya yaitu tahap pemeliharaan. Pemeliharaan memiliki tujuan untuk memastikan bibit mangrove yang ditanam di kawasan rehabilitasi mampu tumbuh optimal. Untuk itu, hal-hal yang perlu dilakukan yakni memonitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui kondisi dan pertumbuhan tanaman setelah ditanam. Nah, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum saya tutup, sebagai kesimpulan, kita harus tahu bahwa manakala perubahan terjadi pada suatu ekosistem mangrove, maka tidak mudah mengembalikan atau memperbaikinya. Dan bibit mangrove yang berada di tempat yang salah tidak akan pernah tumbuh kecuali tempat itu kemudian berubah dan mendukung terjadinya pertumbuhan mangrove. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.